Hai semuanya, apa kabar? Maaf banget ini aku edit videonya telat, padahal videonya sudah dibikin seminggu yang lalu karena ada kendala akunya lagi sakit. Nah, gimana nih buat teman-teman? Masih konsisten nggak buat perencanaan anggaran bulanan, perencanaan menabung, atau ada yang sudah mencoba tapi masih gagal? Nggak apa-apa ya, tetap semangat. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Oh ya, di video kali ini aku akan bahas terlebih dahulu review atau evaluasi di bulan Maret ya. Terus update tantangan menabung dan perencanaan anggaran bulan April. Untuk update setelah gajian, pisah-pisahin uang dan sinking fund di next video. Nah, jadi ini dia review di bulan Maret. Kenapa nggak banyak? Karena aku emang males ya yang namanya mencatat. Jadi biasanya kalau sehari-hari paling aku tuh catat di HP. Nanti baru inti-intinya aku pindahin ke sini. Lagi pula nggak banyak kan. Paling ini tuh budget pengeluaran yang tidak tetap. Seperti belanja bulanan, belanja mingguan, terus uang jajan, dana tak terduga, gitu-gitu aja kan paling yang tidak tetap atau selalu berubah setiap bulannya. Nah, kalau yang ini aku lupa catat, terakhir itu akhir bulan aku ada tambahan laundry setrika karena udah urgent banget ya. Itu nggak sampai 50.000 tapi aku bulatkan 50.000 dan di sini aku masukin ke dana tak terduga. Nah, jadi sisa dana tak terduga bulan ini sisa 100.000 aja. Nah, jadi ini dia ringkasan garis besar pengeluaran aku di bulan ini. Nah, setelah itu baru aku pindahkan ke kolom aktual dan selisih. Jadi nanti kita bisa tahu selisihnya berapa, terus apakah masih ada sisanya atau enggak gitu ya. Seneng banget sih kalau misalnya selalu ada sisa gitu ya. Tapi banyak juga teman-teman yang kayak komentar di video aku yang sebelumnya itu kan boro-boro ada sisanya, kadang tabungan baru masuk aja udah keluar lagi ya. Aku sih paling cuma bisa berdoa semoga teman-teman nggak selalu melewati fase seperti itu. Aku pun dulunya pernah melewati fase seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillahnya sekarang udah mulai stabil ya, walaupun pendapatan Pak suami bahkan jauh berkurang saat-saat pandemi seperti ini, tapi alhamdulillah Allah cukupkan. Dan alhamdulillah untuk bulan ini tuh masih lumayan banget sisanya, dan ini tuh aku pikir hasil dari niat dan konsisten ya karena di awal tahun kemarin itu aku benar-benar bertekad banget untuk memperbaiki keuangan. Sebenarnya karena kondisi keadaan juga sih, jadi mau nggak mau ya harus gitu ya. Aku nggak mau kejadian seperti akhir 2020 itu kan pendapatan lagi menurun, terus aku tuh banyak banget kepake tabungan sih untuk nutupin over budget. Nah, terus ini part yang paling aku sukain banget ya. Jadi mengumpulkan sisa-sisa pundi rupiah dari dompet pintar ini atau dompet disiplin. Nah, jadi bisa dilihat uang yang tersisa ini pun dari budget yang memang selalu berubah atau tidak tetap setiap bulannya. Ini lumayan banget sih, tapi yang lebih nutupin banget itu sebetulnya susu Mas Raka. Jadi nggak tahu kenapa bulan kemarin itu cuma habis 2 kotak gitu loh teman-teman. Aku bener-bener nggak hemat, cuman memang karena mungkin anaknya keseringan aku kasih makan, jadi udah kenyang duluan, jadi dia tuh jarang juga sekarang minta susu. Yang biasanya sebelum tidur itu kan dia minta susu, nah sekarang itu seringnya dia minta makan gitu. Jadi ya udah deh, terlanjur kenyang, jadi dia juga nggak minat lagi sama susu. Nah, ini aku iseng aja, aku pisah-pisahin uangnya, berasa mau main monopoli aja. Tapi uang ini, sisanya ini nggak akan aku jajanin teman-teman, jadi akan aku masukin ke tantangan menabung. Buat teman-teman yang udah ikutin lama pasti tahu tantangan menabung yang sedang aku jalanin sekarang ini. Nah, jadi tantangan menabung yang pertama ada challenge kalender seperti ini, terus ada challenge 20.000, terus ada satu lagi yang baru aja aku bikin adalah challenge 1 juta. Nah, yang pertama akan aku masukin ke challenge kalender. Ini yang paling aku utamakan dari semua tantangan menabung aku ya teman-teman. Ini tuh aku sebisa mungkin
pengen banget selalu aku isi full setiap bulannya. Aku tuh antusias banget pokoknya sama challenge kalender ini, lagi semangat-semangatnya. Jadi memang mungkin ini salah satu motivasi aku juga untuk tetap berhemat biar setiap bulannya itu selalu ada sisanya gitu, biar bisa aku masukin ke challenge ini. Tapi ada juga tuh kan teman-teman yang udah ngikutin challenge ini juga dan nanya gitu, gimana kalau nggak bisa terisi semua katanya. Nah menurut aku ya nggak apa-apa ya teman-teman, ya namanya juga ini tantangan atau challenge menabung. Nah kalau misalnya nggak bisa terisi semua, tapi pasti ada kan tanggal-tanggal yang teman-teman bisa isi. Nah ya udah itu aja yang teman-teman totalin. Pokoknya saran dari aku tetap semangat, jadikan motivasi untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, misal nih, semisal bulan berikutnya teman-teman ada kelebihan budget atau gimana, teman-teman bisa juga lanjutin kolom-kolom yang belum terisi di bulan sebelum-sebelumnya. Kali aja kan gemes gitu. Nah, menurut aku fleksibel aja sih dalam menabung ini ya, jangan dibikin ribet apalagi dijadikan beban. Nah, ini udah terisi semuanya. Sekarang saatnya menghitung. Dan sepertinya aku ada kesalahan menghitung atau memasukkan uangnya. Nah, yang harusnya totalnya itu adalah 496.000. Nah, ini udah aku betulin ya. Nah, sekarang tinggal dikasih tanda seperti ini. Bulan Maret total yang bisa terisi 496.000. Nah, terus aku gulung-gulung seperti ini. Udah masukin lagi ke dalam toples. Ini aku belum masukin atau pindahin ke ATM karena gemes aja ya kalau misalnya ngelihat uangnya wujudnya seperti ini di dalam toples ini, jadi bikin lebih tambah semangat. Nah, sekarang aku lagi bikin kalender challenge yang di bulan April. Nah, seperti ini aja. Terus nanti tinggal ditempel di toplesnya. Aku timpa aja gitu teman-teman. Biar apa? Biar kita tahu bulan-bulan sebelumnya itu apakah full atau enggak gitu ya. Jadi jangan dibuang jejaknya. Lanjut, ini untuk challenge yang 20 ribuan. Nah, kalau yang challenge 20 ribuan ini aku nggak terlalu mentargetkan gitu ya teman-teman. Jadi semisal aku ada uang 20 ribu, nah itu aku langsung aja aku pisahin atau aku anggap uang nggak ada gitu. Nah, terus ini aku juga punya uang 20 ribuan yang habis aku tukar dari sisaan budget bulan lalu itu loh teman-teman, yang 100 ribu aku bilang mau aku tukarin 20 ribuan. Nah, jadi segini aja untuk bulan ini, nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa sih, ini juga nggak akan terasa sih menabung challenge 20 ribuan ini. Yang penting tetap ada pemasukan setiap bulan atau per minggunya lebih baik lagi. Nah, kalau yang challenge ini aku gulung-gulung aja uangnya, terus masukin ke dalam pipet gitu teman-teman, biar si toplesnya itu muat banyak gitu. Karena ini kan yang untuk jangka panjang ya, ini bisa setahun baru aku buka. Nah, jadi nggak apa-apa digulung-gulung seperti ini. Ini juga nggak terasa udah sebanyak ini, aku mulainya di awal tahun kemarin. Nah, ini masih ada sisaannya, lumayan masih ada 106.000 dan rencananya akan aku masukin ke challenge yang 1 juta itu teman-teman, yang target aku untuk beli emas logam mulia gitu ya. Ini mumpung lagi emas lagi turun, itu rasanya pengen banget cepet-cepet. Cuma nggak apa-apa, sabar aja ya, rezeki nggak kemana. Nah, di sini aku isi kolom 90.000 aja, jadi akan aku isi 50k dan 40k. Dan challenge yang 1 juta ini memang lagi hit banget kan, lagi viral, dan ini menurut aku juga menyenangkan banget sih. Bisa banget nih buat teman-teman ikutin, apalagi yang punya penghasilan lebih. Nah, jadi yang udah terkumpul saat ini adalah 290.000. Nah,
Nah, kalau yang ini berhubung setiap bulannya itu kan selalu ada aja sisa 2000-an ya. Ya udah ini aku kumpul-kumpulin. Ternyata menarik juga, menyenangkan juga ya. Karena biasanya setiap bulan itu banyak banget sisa uang 2000-an dan gak mungkin aku masukin ke challenge gitu loh. Oke, sekarang lanjut ke perencanaan anggaran di bulan April ya teman-teman. Ini banyak juga ditungguin sama teman-teman bagaimana budget untuk bulan April selama bulan Ramadan juga kan. Nah, menurut aku sih Ramadan nggak ada yang banyak berubah. Di bulan April ini juga aku nggak banyak berubah untuk anggarannya. Karena untuk gaji sendiri juga nggak ada perubahan ya teman-teman. Nah, terus memang sih katanya Ramadan itu nggak ada salahnya ya, dan katanya emang disunahkan itu untuk melebihkan anggaran seperti untuk takjil, sedekah, zakat gitu-gitu kan ya. Tapi bukan berarti harus yang berlebih-lebihan atau yang mewah, apalagi sampai mubazir sih menurut aku. Jadi tetap memang harus fokus ke pendapatan sama anggaran gitu. Nah, seperti biasanya ini pemasukan dari Pak suami masih sama, yaitu 5 juta, belum ada kenaikan dan mungkin gak ada kenaikan nih teman-teman. Sedih. Terus tabungan masih aku sisihkan 10%, yaitu 500.000. Nah, lalu ada pengeluaran pun masih sama ya, dan budget anggarannya pun juga masih nggak jauh beda, hanya saja nanti itu ada pengeluaran yang off gitu, yaitu bimbel Mas Raka berhubung mau puasa dan lebaran, jadi aku off dulu dan memang off sih dari bimbelnya gitu. Dan mungkin Juni juga udah lanjut ini kan sekolah TK, jadi nggak tahu deh nih nanti bimbelnya lanjut atau enggak. Nah, jadi si budget dari bimbel Mas Raka itu nanti akan aku alihkan ke tambahan belanja bulanan 100.000, terus tambahan 50.000 untuk sedekah, sama 100.000-nya itu akan aku masukin ke dana tak terduga. Jadi semisal ada pengeluaran di luar dari anggaran yang aku tuliskan ini, nanti aku pakai dana tak terduga itu teman-teman. Belanja bulanan jadi 800.000, siapa tahu mau beli kayak sirup, tambahan gula gitu-gitu ya. Terus belanja mingguan masih aku anggarkan 1 juta untuk 4 minggu. Untuk susu Mas Raka juga masih aku anggarkan 400.000, walaupun nantinya juga tetap nggak habis 400.000 itu. Hitung-hitung buat persiapan barangkali bisa digabung sama beli pampers adiknya nanti ya. Nah, terus untuk galon plus gas itu bulan kemarin aku habiskan 130.000 karena udah beli gas. Mungkinan bulan ini ada sisa, tapi nggak apa-apa, tetap aku anggarkan 130.000. Nah, terus dana tak terduga 300.000. Nah, jadi seperti ini perencanaan anggaran untuk bulan April aku teman-teman. Setiap rumah tangga itu pasti berbeda-beda ya teman-teman. Untuk pengeluaran, budgetnya itu pasti berbeda. Walaupun pemasukannya sama, pasti ada aja yang berbeda. Jadi nggak bisa disamain ya. Jadi ini tuh bener-bener real pengeluaran aku per bulannya teman-teman. Nah, udah update juga tentang menabung, seneng banget. Terus ada satu lagi nih teman-teman, aku mau kasih tahu kalau akhir ini tuh aku lagi semangat ngumpulin receh. Karena apa? Kemarin itu ada teman aku yang nawarin gitu kan, nukarin receh sama logam mulia yang ukuran kecil-kecil itu loh. Nah, kebetulan banget aku tuh kan selama ini ada tabungan receh gitu ya, walaupun ada 100-an, 200-an. Nah, jadi pas aku hitung itu ternyata ada 200.000 gitu. Nah, ini aku tanya teman aku, gimana kalau 200.000 bisa ditukar berapa gram? Ternyata bisa ditukar sama 0,01 gram sama 0,05 gram itu ya. 0,1 gram. Ini Mas yang
apa sih, beda sih itu serinya black sama putih, aku nggak ngerti sih, tapi ini beneran sih seneng banget aku. Recehnya yang kemarin itu ternyata bisa ditukar sama emas. Nah jadi segitu aja video kali ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih suka nanyain ini peralatan yang aku gunakan belinya di mana, nanti linknya akan aku taruh di description box ya.